warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua yaitu siswa mampu memahami berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya apa sih darah itu? Di pertemuan kemarin kita sempat membahas ya apa itu darah, komponen-komponen yang ada pada darah. Nah, di sini Ibu akan mereview kembali apa sih sebenarnya darah itu. Iya, benar sekali bahwa darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen yaitu plasma dan elemen seluler. Perlu diketahui kemarin bahwa plasma itu ada beberapa komponennya, salah satunya yaitu air dan protein. Kemudian sedangkan elemen seluler itu komponennya itu berupa sel-sel, yaitu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut nih ke alat peredaran darah. Alat peredaran darah itu ada dua. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, apa sih jantung itu? Jadi jantung itu adalah alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, letaknya di rongga dada kiri di atas diafragma. Nah, kemudian apa sih pembuluh darah? Pembuluh darah itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada pembuluh darah nadi atau biasa disebut dengan arteri, pembuluh balik atau biasa disebut dengan vena, dan pembuluh kapiler. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya pembuluh arteri itu? Jadi pembuluh arteri itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, darah di dalam arteri ini itu mengandung oksigen atau O2, sedangkan vena yaitu mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Dan di pembuluh vena ini darahnya itu mengandung CO2 atau karbon dioksida. Nah, sedangkan pembuluh kapiler itu adalah pembuluh kecil yang bercabang pada ujung arteri dan vena. Nah, kemudian tahukah kamu perbedaan antara pembuluh arteri dan vena? Nah, biar kalian lebih tahu, kalian bisa mengamati gambar yang ada di situ. Dan Ibu akan menjelaskan sebenarnya apa sih perbedaan pembuluh arteri dan vena itu. Jadi yang pertama perbedaan dari segi tempatnya. Jika pembuluh arteri itu tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena itu tempatnya dekat dengan permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan gitu. Nah, kemudian kalau dinding pembuluhnya, pembuluh arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena itu dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Kemudian dalam segi aliran darahnya, jika pembuluh arteri itu aliran darahnya itu meninggalkan jantung, ya kan, yang seperti Ibu jelaskan tadi. Jika pembuluh vena itu menuju ke jantung atau masuk ke dalam jantung. Dalam segi denyutnya, pembuluh arteri itu terasa. Jadi seperti ketika kita merasakan denyut di pergelangan tangan kita, nah itu sebenarnya arteri ya kan. Jadi denyutnya itu terasa, sedangkan pembuluh vena itu denyutnya tidak terasa. Nah, dalam segi katupnya, jika pembuluh arteri itu satu pada pangkal jantung, jadi katupnya itu satu pada pangkal ya, di pangkal, sedangkan pembuluh vena itu katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Begitu. Nah, itu tadi penjelasan terkait perbedaan pembuluh arteri dan vena. Selanjutnya kita masuk ke peredaran darah manusia ya.
Nah, sepertinya sudah tidak asing ya ketika berbicara terkait peredaran darah pada manusia, karena kemarin Ibu sudah memberikan video terkait pembelajaran ini ya. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar peredaran darah pada manusia. Nah, di situ sudah ada panah-panahnya untuk penamaan nama letaknya, juga sudah ada angka-angkanya, sehingga di situ mudah untuk difahami yang mana peredaran darah kecil dan yang mana peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung yang letaknya pada serambi kanan, kemudian darah itu dialirkan menuju bilik kanan, dan kemudian dari bilik kanan itu jantung akan memompa darah keluar menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, dari situ darah dialirkan kembali menuju jantung melalui serambi kiri. Itulah peredaran darah kecil. Nah, selanjutnya untuk peredaran darah besar yang darah tadi dialirkan ke serambi kiri itu akan masuk ke bilik kiri, kemudian dipompa darahnya oleh jantung keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruhnya tubuh itu kemana? Ya ke seluruh tubuh, dari kepala, dada, tangan, perut, dan kaki. Nah, kemudian darah yang menuju seluruh tubuh itu tadi akan dialirkan kembali ke serambi kanan menuju jantung. Nah, itulah tadi penjelasan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, selanjutnya nih ada gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, di sini salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yaitu ada jantung koroner. Nah, jantung koroner ini itu terjadi karena arteri koronaria itu tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Nah, sehingga terjadinya jantung koroner seperti itu. Nah, kemudian gejala dari penyakit jantung koroner itu sendiri itu antara lain dada itu terasa sakit, kemudian sakit pada bagian lengan dan punggung, kemudian nafas pendek dan kepala pusing. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner gitu kan? Nah, cara mencegahnya itu salah satunya dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Kemudian menjaga pola makan sehari-hari, kemudian menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, juga menghindari stres yang berlebihan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penyakit stroke. Jadi, penyakit stroke itu terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Nah, hal ini itu terjadi karena pembuluh darah pada otak itu tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak itu pecah. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari serangan stroke? Karena penyebab penyakit stroke itu sama dengan penyebab penyakit jantung, nah maka usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke itu juga hampir sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner, yaitu salah satunya makan teratur, kemudian rajin berolahraga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada penyakit varises, gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, varises ini itu adalah keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena itu mengalami pelebaran dan terpuntir. Nah, gangguan ini itu biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, upaya apa yang dapat dilakukan agar terhindar dari varises? Nah, jadi yang pertama itu ketika kalian tidur itu sebaiknya tungkai itu dinaikkan, jadi kurang lebih 15 sampai 20 cm. Nah, aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah kalian itu melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Selanjutnya yaitu ada hipertensi dan anemia. Nah, hipertensi itu terjadi jika tekanan darah itu di atas 120 per 80 mmHg. Nah, kalau anemia itu merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau darah atau kekurangan sel darah merah seperti itu. Nah,
Biasanya ketika kekurangan hemoglobin atau sel darah merah itu dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Nah, sehingga tubuh itu akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat seperti itu. Nah, anemia itu dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit atau sel darah merah tersebut. Nah, itu tadi gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Semoga kalian memahami materi yang telah Ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian juga. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker setiap keluar dari rumah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.